Halo semuanya, selamat datang para penggemar dan pecinta MMA dimanapun kalian berada. Oke, kembali di sini kita akan membahas kabar-kabar terbaru dan terupdate, tentunya masih seputar dunia MMA. Kabar yang pertama di sini datang dari Khamzat Chimaev yang dirinya cukup merasa sedih karena harapan dan keinginannya untuk bertarung melawan Nick Diaz terpaksa harus dikubur dalam-dalam. Jadi beritanya seperti ini, langsung saja kita akan bahas. Melansir dari juara.net, harapan Khamzat Chimaev untuk bertemu Nick Diaz kini harus dikubur dalam-dalam setelah monster baru UFC itu ditolak mentah-mentah oleh sang jagoan gangster. Khamzat Chimaev sedang blingsatan untuk mencari lawan setelah dipastikan akan kembali lagi ke oktagon. Terinfeksi COVID-19, Khamzat Chimaev sempat menghilang lama. Petarung Swedia berdarah catnya ini bahkan sempat menyatakan pensiun saking frustasinya tidak kunjung sembuh. Tetapi sekarang Khamzat Chimaev sudah mulai berlatih lagi dan optimis bisa kembali bertarung secepatnya pada musim panas mendatang. Akan tetapi Chimaev kesulitan untuk mencari lawan. Tadinya ketika dia masih on fire pada akhir tahun lalu, jadwal menghadapi Leon Edwards diberikan kepada Chimaev. Tetapi Edwards sekarang sudah dialihkan akan menghadapi Nate Diaz pada 15 Mei mendatang di UFC 262. Jagoan-jagoan top lainnya di kelas welter juga sudah memiliki lawan masing-masing, seperti Gilbert Burns yang bakal diadu dengan Stephen Thompson, Demian Maia menghadapi Belal Muhammad, dan Neil Magny dipertemukan dengan Geoff Neal. Kabar akan kembalinya kakak dari Nate Diaz yaitu Nick Diaz pun langsung disambut gembira oleh Chimaev. Chimaev dengan PD langsung memasang poster editan laga dirinya dengan Nick Diaz di akun Twitternya. Dalam berbagai wawancara, Khamzat Chimaev juga terus-menerus menyebut nama Nick Diaz. Saya tumbuh di tengah perang, kawan. Omong kosong kalau saya harus menyebut seseorang gangster. Buat saya tidak ada yang pantas disebut gangster. Begitulah kata Chimaev merujuk pada Nick Diaz pada saat diwawancari MMA Junkie. Akan tetapi, keinginan Chimaev untuk bertemu dengan Diaz kini harus dikubur dalam-dalam. Pasalnya, pihak Diaz merasa Chimaev belum pantas untuk disandingkan dengan sang jagoan gangster. Dengan segala hormat, dia prospek yang bagus. Begitu kata manajer Nick Diaz, Kevin Mubenga, saat membicarakan Chimaev dengan ESPN. Tetapi dia belum pantas untuk mendapatkan mega duel melawan Nick Diaz. Jadi, mari buang jauh-jauh rumor itu. Begitu tegas Mubenga. Kami akan memikirkan Nate Diaz dulu. Fokus ke pertarungannya dulu. Setelah pertarungan Nate, kami akan menyortir beberapa lawan yang lebih pantas daripada Chimaev. Nick Diaz sebetulnya tidak berada dalam posisi untuk pilih-pilih lawan. Dia terakhir kali naik oktagon pada 31 Januari 2015 silam. Satu-satunya hal yang bisa membuat Diaz bernegosiasi soal lawan dengan UFC adalah nama belakangnya yang memang masih menjual. Kabar lainnya datang dari Jorge Masvidal, di mana di sini Jorge Masvidal memberikan pesan balasan untuk ejekan dari Leon Edwards dan Colby Covington usai jadi korban KO Kamaru Usman di UFC 261. Melansir juara.net, Kamaru Usman terbukti masih terlalu kuat bagi Jorge Masvidal setelah akhirnya dipertemukan kembali di UFC 261 pada 24 April lalu. Kali ini Jorge Masvidal bahkan benar-benar dituntaskan oleh Kamaru Usman melalui KO, padahal dia cuma kalah angka di pertemuan pertama. Melalui hasil ini dipastikan Kamaru Usman memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam 14 laga selama berkarir di dunia UFC. Kemenangan ini juga menambah pencapaian Kamaru Usman dalam mempertahankan gelar sabuk juara sebanyak 4 kali sejak menjadi raja kelas welter UFC tahun 2019. Setelah berhasil menghabisi Jorge Masvidal melalui KO di ronde kedua, kebahagiaan terpancar di wajah Kamaru Usman. Hadirnya keluarga serta kedua orang tua Kamaru Usman menjadi momen spesial bagi pria asal Nigeria tersebut. Kebahagiaan tersebut juga terpancar pada wajah kedua rival Jorge Masvidal, yaitu Leon Edwards dan Colby Covington.
Leon Edwards begitu bahagia setelah pernyataannya mengenai Jorge Masvidal adalah seorang journeyman terbukti benar di laga UFC 261. Sementara untuk Covington, dia benar-benar menjatuhkan mantan sahabatnya itu dengan bersikap tidak terkejut atas hasil kemenangan Kamaru Usman dan terus menghina Masvidal. Journeyman sendiri merupakan sebuah sebutan untuk seorang atlet yang memiliki kemampuan bagus tetapi tidak pernah berprestasi. Berkali-kali mendapatkan serangan dari Leon Edwards dan Colby Covington, akhirnya Jorge Masvidal memberikan responnya. Saya memiliki banyak penggemar dan hal ini menunjukkan kepada Anda bahwa entah saya menang atau kalah, mereka akan selalu memanggil saya. Dua orang brengsek ini akan selalu mengganggu saya. Saya menyukai grup penggemar saya. Begitu pungkas Jorge Masvidal, dikutip juara.net dari MMA News. Seusai menerima kekalahan kedua di tangan Kamaru Usman, Jorge Masvidal sekarang menempati peringkat kelima dalam daftar penantang kelas welter UFC. Jagoan yang kerap disebut Street Jesus ini pun menyatakan bahwa dirinya ingin bertarung lagi pada tahun ini. Meskipun demikian, Jorge Masvidal tidak ingin terburu-buru untuk kembali lagi ke oktagon. Masvidal bahkan akan menolak jika ada tawaran mendadak untuk bertarung, siapapun lawan yang diberikan kepadanya. Sementara itu, Kamaru Usman disebut-sebut akan menghadapi Colby Covington lagi untuk laga perebutan sabuk juara kelas welter UFC berikutnya.